Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Amelia SPD. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 28 Bone, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Kimia Universitas Musa Mus Maroke. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan UKIN atau uji kinerja di SMA Negeri 28 Bone. Berikut video uji kinerja saya. Ibadah alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai, doa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memutarkan sebuah lagu nasionalisme untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari anak-anak semua. Ibu harap semua ikut bernyanyi ya. Silakan berdiri. Dan ku kalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berani, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkata hidup kita, terjemahan dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, silakan duduk. Saya membawakan lagu nasionalisme ini untuk menunjukkan rasa nasionalisme dari anak-anak semua. Seperti dari pesan lagu bahwa kita harus
menjadi pelajar Pancasila yang cerdas dan Nah, sebelum memulai pelajaran Ibu akan melakukan presentasi yang linknya sudah Ibu bagikan di grup PA. Silakan yang tidak bisa mengakses silakan bisa scan barcode yang ada di atas. Waktunya Ibu kasih waktu 2 menit. Ada yang tidak bisa mengakses, bisa semua ya? Ibu. Waktunya 2 menit. Tanggalnya diisi tanggal hari ya. Ibu ingin mendengarkan dulu yel-yel dari sekolah kita. SMA Negeri 28 Bone. Sehat, cerdas, sewaktu. Semangat untuk belajar. Semangat. Ya, harus semangat ya, masih pagi ini. Dilihat kerapiannya semua sudah rapi ya. Ibu artinya sudah siap ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Coba perhatikan kedua gambar di atas. Gambar di atas gambar apa? Gambar apel dan mobil. Gambar apel dan Mobil. apel dan mobil ini merupakan contoh apa? Contoh yang contoh kalau mobilnya juga contoh apa? Contoh korosi. Nah, kira-kira apa persamaan di antara kedua gambar di atas? Sama-sama mengalami reaksi redoks, Bu. Ya, betul sekali. Sama-sama mengalami reaksi Redoks. Nah, kalau begitu, apa hubungan kedua gambar di atas sama materi yang akan kita pelajari hari ini? Gambar yang ditampilkan merupakan contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari seperti materi kita pada hari ini, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, gambar tersebut, terutama gambar kedua, merupakan salah satu contoh korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menjumpai berbagai fenomena-fenomena di dunia yang sering terjadi. Namun ada beberapa reaksi kimia yang merugikan atau merusak. Contohnya saja kerusakan pada besi, paku, mobil berkarat yang ditampilkan tadi. Tapi kita tidak tahu apa sih penyebabnya, reaksi apa sih yang menyebabkan. Nah, oleh karena itu pentingnya kita mempelajari korosi agar kita tahu reaksi apa yang terjadi pada fenomena tersebut, kemudian apa penyebabnya sehingga kita bisa mengetahui cara menanggulanginya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai korosi, di mana kompetensi dasarnya yang pertama untuk pengetahuannya itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Yang kedua, mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Adapun indikatornya, yang pertama adalah menjelaskan peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya korosi. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan pencegahan dan cara mengatasi terjadinya korosi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik dengan kritis mampu menjelaskan peristiwa terjadinya korosi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, peserta didik dengan kritis mampu menjelaskan proses terjadinya korosi dengan tepat setelah melakukan diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga,
peserta didik dengan kreatif mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi dengan tepat setelah melihat video percobaan dari YouTube. Jadi nanti gue akan memutarkan sebuah video ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dan kreatif mampu mengkomunikasikan pencegahan dan cara mengatasi terjadinya korupsi dengan tepat setelah melakukan diskusi, tanya jawab, dan eksplorasi literatur. Nah, Ibu akan melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman awal anak-anakku semua sebelum kita masuk ke dalam pelajaran. Nantinya sudah Ibu bagikan di grup WA, silahkan diakses. Yang tidak bisa mengakses bisa melakukan scan barcode yang ada di atas. Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaan nantinya. Didik pada masalah. Nah, sekarang perhatikan gambar di atas. Anak-anak semua, perhatikan gambar di atas. Pernah kalian melihat pagar besi berkarat? Nah ya, nah pagar yang awalnya bagus, seiring berjalannya waktu dia akan mengalami kecoklatan. Nah, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Apa penyebabnya, Bu? Apa penyebabnya? Apakah ada reaksi apa, Bu? Ya, apakah ada reaksi apa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini Ibu minta anak-anak semua nanti tuliskan di LKPD yang akan Ibu bagikan, kemudian akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan video yang Pertama silakan 6 buah waktu. 6 buah seperti kita punya. Namun yang satu saya tidak memakai ya. Lalu ada yang set. Dan saya menggunakan sarung tangan boleh plastik ataupun sarung lainnya. Dan saya menggunakan air biasa, air panas, air garam, cuka, dan minyak goreng. Isolasi atau karet. Langkah pertama, jangan lupa kita bergelar dulu pada plastik dengan nama-namanya. Lalu kita lakukan saja, silakan ambil kainnya. Gerakan mana? Gerakan. semua perhatikan ya. Caranya boleh. Oke, kita masukkan ke dalam kita tambah dan apapun daripada depan. Setelah itu kita lihat di air garam warnanya keruh coklat kekuningan. Di air biasa warnanya juga keruh coklat kekuningan. Di air panas juga warnanya keruh coklat kekuningan. Di air juga warnanya merah. Di minyak goreng warnanya seperti warna asi, kuning kemasan, dan kalau terbuka tidak ada apa-apa. Selanjutnya kita angkat paku besi dari masing-masing gelas yang telah kita diamkan bersama bambu. Nah, coba perhatikan hasilnya. Setelah melihat video tadi, kita lihat bahwa di video tadi ada yang tidak berubah ya pakunya, yaitu di minyak kelapa sama gelas terbuka, kosong terbuka. Nah, kira-kira kenapa ya kok gelas kosong terbuka itu pakunya tidak berubah warna? yang dari sini ya boleh juga kenapa warna menjadi berubah.
Iya, yang bersihnya nggak boleh juga dan tidak berubah ya. Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi? Ya, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, pertanyaan tadi ditulis di KPD, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Nah, sekarang kita masuk di sintaks selanjutnya, yaitu sintaks kedua, yaitu organisasi peserta didik. Ibu akan membagikan KPD untuk tiap kelompok. Silakan didiskusikan. Yang pertanyaan yang muncul tadi silakan tuliskan di LKPD, kemudian didiskusikan. Ada juga permasalahan di LKPD yang harus didiskusikan. Nah, buat yang ingin mengakses, silakan linknya sudah dibagikan dan bisa dilakukan scan barcode ya. Linknya juga sudah dibagikan di grup WA. Nah, ini sudah waktu 20 menit untuk berdiskusi. Nah, ibu juga akan membagikan modul aja atau bahan aja yang akan menjadi referensi dari anak-anak semua adalah melakukan pemecahan masalah. Nah, yang ingin mengakses linknya boleh ya, sudah dibagikan juga di WA. Bisa juga melakukan scan barcode yang ada di dalam. Dan sekarang kita masuk ke sintaks keempat, menyanyikan hasil karya. Nah, ini bertanya siapa yang mau menjawab terkait pertanyaan di gambar? Gambar besi tadi, siapa yang mau menjawab? Nomor 1 ya, Ibu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini saya sebagai perwakilan atas nama Karandeska dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berdasarkan pada gambar besi yang berkarat. Untuk pertanyaannya, nomor 1, kenapa pagar yang awalnya baru seiring berjalannya waktu mengalami kerusakan dan berwarna coklat? Dan jawabannya itu karena mengalami korosi. Yang kedua, apa yang menyebabkan pagar mengalami perubahan warna? Karat pada besi tumbuh akibat adanya reaksi oksidasi. Tiga elemen yang memungkinkan terjadinya reaksi itu adalah air, oksigen, dan garam terlarut. Reaksi oksidasi dan pertemuan tiga bahan ini dapat pada medium besi, itulah yang menyebabkan timbulnya karat. Nah, untuk nomor yang ketiga, apakah ada reaksi yang terjadi? Jika ada reaksi apa? Nah, pada gambar tersebut terjadi reaksi di mana reaksinya itu adalah reaksi redox. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Bagaimana reaksi yang terjadi pada proses pembentukan pagar besinya? Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Untuk reaksi pada gambar tersebut atau perkaratan pada besi tersebut terdapat dua reaksi. Untuk reaksi yang pertama, ketika air mengenai permukaan besi, bagian yang terkena air itu berfungsi sebagai anoda. Dimana reaksinya itu adalah Ft atau yang biasa kita sebut dengan besi itu mengalami oksidasi. Ft
Fe2+ dan melepaskan 2 elektron. Kemudian untuk reaksi yang kedua, itu sebagian elektron yang dibebaskan pada reaksi oksidasi dapat menembus ke bagian dalam logam. Sebagian lagi akan ditangkap oleh oksigen di udara. Nah, peristiwa ini dianggap sebagai katoda. Di mana reaksinya yaitu O2 atau oksigen ditambah dengan 4H+ ditambah dengan 4 elektron menjadi 2H2O. Di mana reaksi ini adalah dalam suasana asam. Untuk menentukan atau menghasilkan persamaan reaksi redoksnya, kita kalikan 2 untuk reaksi anoda. Maka 2Fe menjadi 2Fe2+ ditambah dengan 4 elektron. Reaksi anoda dan katoda kita menghasilkan sebuah persamaan reaksi redoksnya yaitu 2Fe ditambah O2 menjadi 2Fe2+ ditambah dengan 2H2O. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Yang mana mengalami oksidasi dan reduksi? Baik, berdasarkan reaksi tersebut yang mengalami oksidasi yaitu besi atau Fe. Kenapa? Karena besi atau Fe ini mengalami oksidasi dari bilox 0 menjadi +2. Kemudian yang mengalami reduksi itu adalah oksigen atau O2 yang mana mengalami reduksi dari bilox 0 menjadi -4. Baik, tidak ada tanggapan lain dari kelompok lain? Cukup? Tidak ada tanggapan? Sudah paham ya? Baik, terima kasih atas tanggapan-tanggapannya tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita beralih ke permasalahan video. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dengan video tadi? Ada yang bisa? Yang terkait video. Ibu, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafridina dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Dari video tersebut, yang mana yang tidak mengalami perubahan? Yang tidak mengalami perubahan yaitu gelas kosong terbuka dan gelas yang berisinya. Kenapa gelas kosong terbuka tidak berubah? Karena besi tidak berkarat di dalam udara yang bening karena pengkaratan terjadi di udara yang lembab. Minyak goreng juga kenapa warnanya tidak berubah? Karena minyak tidak mengandung oksigen dan menghambat kontak langsung antara besi dan air. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya korosi? Faktor utama yaitu gas oksigen dan air. Faktor pendukung keberadaan elektrolit baik asam, basa, dan garam. Permukaan besi yang tidak merata pemanasan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tadi jawaban dari kelompok Anda mengatakan bahwa minyak tidak mengandung oksigen dan menghambat kontak langsung antara besi dan air. Berarti kita bisa menggunakan minyak goreng untuk mencegah korosi? Iya bisa, namun tidak berlangsung lama. Misalnya pada pagar besi. Jika dilumuri dengan minyak goreng, akan menghambat hanya beberapa hari saja. Sedangkan jika dilumuri dengan cat minyak pagar akan bertahan
sudah beberapa lama. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Sudah paham? Maaf ya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dua permasalahan yang telah kita selesaikan. Dan sekarang siapa yang bisa menjawab permasalahan yang ada di LKPD terkait 4 jawaban yang disajikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Magdalia, perwakilan dari kelompok 5. Tujuan saya berdiri di sini, saya ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cara menanggulangi proses terjadinya korosi. Yang pertama, jembatan, yaitu dengan melakukan pengecatan pada keseluruhan jembatan besi. Yang kedua, pipa baja dengan metode katodik dengan galvanisasi. Yang ketiga, mesin, yaitu dilumuri dengan oli. Yang keempat, kaleng makanan, yaitu tinklatin atau pelapisan dengan timah. Lapisan timah melindungi besi selama lapisannya masih utuh. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Bagaimana proses galvanisasi dilakukan? Proses galvanisasi dilakukan dengan pemberian lapisan seng pada pipa baja dengan celupan panas, di mana baja dicelupkan ke seng cair. Apakah masih ada tanggapan lain? Ada tanggapan? Tidak ada. Sudah paham ya? Ibu. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang jadi jawabannya sudah benar ya. Tadi pertanyaan pertama, maka besi sering berjalannya waktu yang tadinya besinya baru, lama-kelamaan dia akan mengalami kerusakan berwarna coklat karena dia mengalami korosi. Nah, kemudian apa penyebabnya? Hal yang terjadi pada besi itu, pakar besi itu karena dia mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, di mana biasanya dipengaruhi oleh 3 elemen, yaitu air, oksigen, dan garam. Kemudian ada pun reaksi yang terjadi itu reaksi redox, seperti yang dituliskan sama teman kita tadi. Di sini ini adalah merupakan reaksi redox yang terjadi pada besi, di mana di sini besinya akan mengalami oksidasi dari 0 menjadi plus 2. Kemudian oksigen dari 0 menjadi minus 4. Nah, di sini tadi teman kita telah menyamakan elektronnya. Nah, setelah elektronnya disamakan, hasilnya adalah 2Fe ditambah O2 menghasilkan 2Fe12 ditambah 2H2O. Ada pertanyaan terkait gambar tadi, sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang kita beralih ke di bagian video. Nah, pertanyaan terkait video tadi. Di video tadi ada gelas yang kosong dan ada gelas yang bersih minyak yang tidak berubah warna. Kenapa gelas yang kosong terbuka tidak berubah warna?
berubah juga karena minyak goreng kita tidak mengandung oksigen, sehingga tidak terjadi korosi dan minyak goreng itu bisa menghambat terjadinya kontak langsung antara besi dengan air. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi? Ada dua faktor, ada faktor utama dan faktor pendukung. Nah, faktor utamanya yaitu gas oksigen dan air. Kemudian faktor pendukungnya adalah keberadaan elektrolit, baik itu asam, basa maupun garam, permukaan besi yang tidak merata dan pemanasan. Nah, kemudian tadi ada gambar juga ya yang ibu sajikan, dan cara menanggulanginya sudah tepat ya. Kalau untuk jembatan kan biasanya jembatan besi, kalau baru sama maksudnya seperti kaca besi yang awalnya baru, ketika dia kena hujan panas dia akan mengalami korosi. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, kita bisa melakukan pengecekan ke seluruh bagian jembatan besinya. Kemudian untuk belajar kita bisa menggunakan metode katolik dan galvanisasi, yaitu dengan pemberian lapisan mesin pada pipa badannya. Kemudian untuk mesin yang biasa kita lihat, biasa mungkin kita bisa lihat ya, karena mesin itu ketika mau dipakai dia ada karatan, biasanya biasanya teknis itu melumurinya dengan oli. Nah, untuk makanan yang sering kita lihat itu biasanya dilakukan pencegahan korosi dengan melakukan planting atau pelapisan dengan minyak. Sekarang kita masuk ke fase semester 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pembinaan seseorang. Nah, ada yang bisa menyimpulkan terkait pembelajaran kita ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini yaitu akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu 1. Korosi adalah proses rusaknya logam akibat logam tersebut berubah menjadi senyawa lain melalui reaksi redoks dengan lingkungannya, sehingga nilai fungsi serta estetikanya tidak sesuai harapan. 2. Faktor yang mempengaruhi korosi diantaranya adalah faktor utama dan faktor pendukung. Faktor utama meliputi gas oksigen dan air, sedangkan faktor pendukung meliputi keberadaan elektrolit baik asam, basa maupun garam. 2. Permukaan besi yang tidak merata, dan 3. Pemanasan. Pencegahan korosi pada besi ada 2 teknik, yaitu teknik pelapisan logam dan teknik perlindungan katoda. Teknik pelapisan logam meliputi 1. Cara pencegahan, 2. Cara pelapisan dengan plastik, 3. Cara pelumuran minyak atau oli, dan yang terakhir cara pelapisan menggunakan logam lain seperti antaranya CR, ZN, dan SN. Sedangkan teknik perlindungan katoda meliputi 1. Cara pengubahan anoda, dan 2. Cara penggunaan arus paksa. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Berikan apresiasi kepada Nah, betul sekali ya. Tadi kesimpulannya itu korosi adalah proses rusaknya logam akibat logam tersebut berubah menjadi senyawa lain melalui reaksi redoks, di mana dia bereaksi dengan lingkungannya sehingga nilai fungsinya berubah. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi ada dengan faktor utama dan ada faktor pendukung, di mana faktor utamanya adalah air dan oksigen, sedangkan faktor pendukungnya adalah keberadaan elektrolit, permukaan besi yang tidak merata, dan pemanasan. Nah, adapun teknik pencegahan korosi pada besi meliputi teknik pelapisan logam dan teknik perlindungan katoda, di mana teknik pelapisan logam ini ada beberapa cara, yaitu cara pengecekan, pelapisan dengan plastik, pelumuran dengan minyak oli,
Kemudian pelapisan dengan menggunakan logam lain. Adapun teknik pembuatan kendalanya yaitu dengan cara pengorbanan anoda dan dengan cara menggunakan arus paksa. Nah, sekarang ibu akan melakukan post test. Silakan dibuka linknya yang sudah ibu bagikan. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Yang tidak bisa mengakses silakan scan barcode di atas. Waktunya 5 menit. Ibu harap semuanya belajar di rumah ya sebelum kita masuk ke pelajaran minggu depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa kepada Tuhan dan kita bersama-sama mari. Doa selesai. Nah baiklah, ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.